Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi di Learning Journal saya kali ini. Perkenalkan, saya Maitza Sabrina dari kelompok 1 Gelombang 5 di Klasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Pada podcast saya kali ini akan membahas mengenai komitmen mutu. Baik, kita bahas mengenai yang pertama itu konsep dasar dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama efektivitas, yaitu ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan tersendiri. Lalu pengertian dari efisiensi yaitu tingkat ketetapan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber dayanya. Terus tidak menyalahgunakan alokasi, tidak adanya penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar alur. Lalu dari inovasi itu sendiri yaitu adalah layanan publik yang mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintah. Lalu pengertian dari mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Lalu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat di pasal 4, yaitu mengenai nilai-nilai dasar ASN sebagai profesi. Itu diantaranya yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Lalu yang terakhir, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Lalu di sini kita sebagai pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang berbasis kode etik. Nah, apa aja sih poin-poin dari kode etik itu sendiri? Yang pertama, kita harus bekerja dengan melaksanakan tugas yang sudah diperintahkan oleh atasan dengan jujur. Kedua, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Ketiga, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, komitmen mutu 50 melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau jabatan yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang terakhir, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu yaitu manajemen mutu terpadu atau total quality management, yaitu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Lalu ada 4 cara untuk kita berinovasi. Yang pertama itu dengan adanya penemuan. Yang dimaksud yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada, lalu diduplikasikan
Di sini semata-mata tidak meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Lalu yang terakhir dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Lalu bagaimana sih kita sebagai ASN dalam implementasi kehidupan sehari-hari? Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu di mana kita harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Harus fokus kinerja aparatur di mana untuk melayani publik. Kewajiban aparatur itu sendiri yaitu memberikan pelayanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif dan berani bertanya bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya di lingkungan Asia Tenggara ini. Sekian jurnal learning saya kali ini. Sampai bertemu di podcast saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.